Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita selalu khatib selalu mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berhubung khatib dari MDI tidak datang, maka saya di sini mewakili berusaha semoga fardu Jumat kita ini sempurna pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan hari ini salah satu hadis Nabi dari hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan Ahmad tentang manfaatkanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. I'tamin khamsan qabla khamsin. Peliharalah, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, hayataka qabla mautika, yaitu peliharalah hidupmu sebelum datang matimu. Di sini kita alhamdulillah bisa berkumpul di masjid ini karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan fardu Jumat yang telah diwajibkan kepada kita kaum laki-laki. Mari kita lihat berapa banyak saudara kita mungkin yang masih terbaring di rumah sakit, atau juga yang sudah ditimbun di dalam kubur. Mereka sudah tidak lagi dapat menikmati kehidupan dunia. Maka dari itu, kita di sini yang masih hidup, manfaatkanlah kehidupan kita ini untuk selalu beramal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunggu ketika kita berkata mau bertobat, mau beramal soleh ketika sudah tua, karena kematian itu tidak memandang usia. Karena mau dia anak-anak, mau dia remaja, mau dia dewasa, mau dia orang tua, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiyataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang penyakitmu. Alhamdulillah, kesehatan yang Allah berikan, kita dapat melangkahkan kaki untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit,
yang dalam hatinya ingin beribadah kepada Allah, tapi apalah daya, sakit membuat dia tidak berdaya, tidak dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa faragha qablaka suqlika, yaitu masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Di sini kita juga melihat banyak saudara-saudara kita yang dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, dengan kehidupan dunianya, sedikit dari mereka yang sanggup melangkahkan kakinya ke masjid ini. Bahkan mereka ada juga yang mungkin sanggup meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan pekerjaan yang belum selesai. Maka bersyukurlah kita yang pada hari ini, yang pada siang hari ini masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Yang keempat, wasabaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Di sini seharusnya banyak generasi muda yang harusnya lebih banyak datang ke masjid ini, karena mereka masih mempunyai kekuatan, masih mempunyai fisik yang sehat, masih mempunyai jasmani yang sehat dibandingkan dengan orang yang tua. Kadang mereka untuk berjalan saja mereka sudah susah. Tetapi sebagian orang tua pun dengan keinginan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka tetap datang untuk ke masjid. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Maka dengan demikian, yang generasi muda jangan mau kalah. Tunjukkan bahwa jiwa mudanya, sehat badannya masih bisa dipergunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa ina qabla faqrika, yaitu masa kayamu sebelum masa fakirmu. Di sini bagi kita yang mendapatkan rezeki berlebih, yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak bersedekah, marilah kita banyak-banyak berwakaf untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Karena salah satu amal yang masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang tidak akan putus pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal, salah satunya adalah sedekah. Untuk itu yang punya rezeki berlebih dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan sedekah, infak, wakaf kita agar amalannya berjalan terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi dari hadis yang dibacakan tadi, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tidak boleh ditinggalkan sebagai manusia yang beriman, yaitu adalah sholat. Bagaimana caranya agar sholat kita tetap istiqomah? Ada 3 cara. Yang pertama, sholatlah tepat pada waktunya. Ketika sudah azan berkumandang atau kita sudah mendengar suara ngaji Al-Quran, bersegeralah, bersiapkan diri, mencuci, berwudu, datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda lagi untuk melaksanakan sholat, karena itulah utamanya kita hidup di dunia ini sebagai pembuka amal kita di akhirat kelak. Yang kedua, tepat
waktu tepatnya, yaitu untuk kita yang laki-laki dianjurkan, bahkan untuk sebagai ulama sudah mewajibkan bahwa yang laki-laki ini sholatnya wajib berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, tepat maknanya. Maksudnya apapun bacaan doa, apapun bacaan yang kita baca di dalam sholat itu kita mengerti, kita pahami, sehingga kita bisa mengkhusyukkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Jadi itulah 3 usaha kita agar kita bisa istiqomah selalu dalam melaksanakan sholat, yaitu 1, tepat waktunya, yang kedua tepat tempatnya, dan yang ketiga tahu maknanya. Demikian khutbah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.